Bab 104, Sienna, 1. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Itu beberapa hari setelah mereka menuju ke barat, mengikuti arahan Signard. Setelah meninggalkan desa elf pengembara, mereka tidak mengalami sesuatu yang merepotkan. Mereka telah menemukan beberapa monster dan menemukan jejak suku terdekat, tetapi mereka tidak bertemu dengan penduduk asli. Ah, Eugene terkesiap. Dia merasakan gerakan yang berasal dari daun pohon dunia yang dia simpan di saku dadanya. Itu bukan hanya ilusi. Sebagian besar indera Eugene telah terfokus pada daun kering ini selama beberapa hari perjalanan terakhir ini, dan Eugene tidak cukup bodoh untuk membuat kesalahan seperti itu. Tidak peduli betapa bersemangatnya dia menunggu jawaban. Eugene segera mengeluarkan daun itu dari sakunya. Dia menenangkan angin yang bertiup ke arah mereka dan kemudian menatap daun itu saat dia memegangnya di telapak tangannya. Daun itu mulai bergerak sekali lagi. Setelah datang ke sisinya di beberapa titik, wajah Christina menjadi cerah saat dia melihat ini. Daun di telapak tangan Eugene bergerak perlahan. Sambil terus-menerus bergeser sedikit, daun itu bergerak maju ke arah tertentu. Ini seperti kompas, gumam Eugene saat dia meletakkannya kembali ke dalam sakunya. Kenapa kau mengembalikannya? Tanya Christina. Sulit untuk terus memegangnya di tangan saya saat kami bepergian. Bagaimanapun, bahkan jika saya menyimpannya di saku saya masih bisa merasakan kemana arahnya, jelas Eugene. Arah ini, hanya sedikit menjauh dari barat. Sepertinya ingatan Signard tidak salah, jadi baginya untuk gagal menemukan wilayah elf bahkan dengan itu, pasti ada alasan lain yang membuatnya tidak melakukannya. Sambil merasakan jantungnya berdebar kencang, Eugene mempercepat langkahnya. Saat mereka pergi ke arah yang ditunjukkan, reaksi daun semakin kuat. Pada awalnya itu hanya akan sedikit menggeliat untuk menunjukkan bahwa mereka menuju ke arah yang benar, tetapi sekarang itu praktis berosilasi seolah-olah mencoba memanjat keluar dari sakunya. Saat reaksi daun semakin kuat, langkah Eugene juga semakin cepat. Tanpa kehilangan jejak gerakan Eugene, Christina terus mengikutinya. Tuan Eugene, panggil Christina. Aku tahu, Eugene meludah, suaranya sedikit bergetar. Bahkan saat dia fokus pada balapan ke depan, Eugene tidak melewatkan perubahan yang terjadi di sekitar mereka. Angin mulai berhembus, dan rasanya berbeda dari angin biasa. Itu juga bukan hanya angin. Tanah dan pepohonan juga terasa berbeda dari hutan yang mereka lalui selama 2 bulan terakhir ini. Namun, Eugene tidak tahu persis apa yang berbeda darinya. Dia kemudian menarik Winnet keluar dari jubahnya. Ini mengejutkan. Suara Tempest terdengar di dalam kepala Eugene. Tanpa perlu penjelasan apapun, Tempest segera memahami situasinya. Roh utama, tidak, mungkinkah ini roh pohon dunia? Apa artinya? Eugene bertanya. Apakah kamu tahu apa itu roh primal? Tentu saja saya tahu. Itu adalah roh kelas terendah tanpa keinginan mereka sendiri. Tempest tertawa kecil mendengar jawaban ini. Kelas roh terendah yang kamu katakan. Baiklah, saya kira Anda juga bisa melihatnya seperti itu. Apakah bukan ini masalahnya? Roh primal adalah esensi murni dari roh. Lebih lemah dari roh angin yang lebih rendah, Sylph, roh primal bahkan tidak bisa menahan angin sepoi-sepoi yang bisa dibangkitkan oleh Sylph, tapi roh primal tidak akan kehilangan diri mereka sendiri bahkan ketika mereka terjebak dalam angin Sylph. Eugene mendengarkan dengan tenang. Apakah itu aku, Raja Roh, atau Sylph, roh yang lebih rendah? Kami semua juga roh dasar pada satu titik. Setelah merenung selama beberapa saat, Eugene bertanya, apakah keadaannya mirip dengan mana? Betul sekali. Roh primal mirip dengan mana? Anda bahkan mungkin melihatnya sebagai aspek lain dari mana. Sama seperti bagaimana mana ada di mana-mana, begitu juga roh-roh primal. Semua angin, bumi, api, dan air terdiri dari mana dan roh-roh primal. Tapi mengapa jawabanmu terdengar begitu samar ketika kamu mengatakan bahwa kamu pernah menjadi roh primal? Eugene menunjukkan. Hamel, apakah kamu memiliki kenangan ketika kamu masih janin? Aku memiliki kenangan saat aku dilahirkan. Namun, kamu tidak ingat saat kamu berada di rahim ibumu. Bahkan fakta bahwa ingatan Anda dimulai dari saat Anda dilahirkan adalah karena Anda bereinkarnasi dengan ingatan dan kepribadian dari kehidupan Anda sebelumnya. Orang biasa, tidak peduli seberapa baik ingatan mereka, tidak akan dapat mengingat saat mereka dilahirkan. Yah, tentu saja itu masalahnya. Tapi apa hubungannya semua itu dengan semangat pohon dunia? Setelah menandatangani kontrak dengan Tempest, Eugene berpikir bahwa setelah datang ke Samar dia mungkin bisa mendapatkan Tempest untuk membantunya menemukan elf dan domain elf mereka. Tempest adalah Raja Roh Angin, dengan komando atas roh angin, dan karena elf memiliki afinitas bawaan terhadap roh, seluruh ras mereka dapat menandatangani kontrak dengan roh tanpa harus mempelajari teknik pemanggilan roh tertentu. Namun, hal itu tidak terbukti semudah itu. Untuk roh, kontrak itu mutlak. Tidak peduli berapa banyak otoritas yang dimiliki Tempest sebagai Raja Roh Angin, tidak mungkin baginya untuk mendapatkan roh angin di bawah komandonya untuk menumpahkan informasi apapun tentang kontraktor mereka. Seperti yang saya katakan. Suara Tempest dipenuhi dengan kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. Jika roh yang bersemayam di angin disebut roh angin, maka roh yang berdiam di pohon dunia pastilah roh pohon dunia. Itu berbeda dari roh pohon.
Bukankah pohon dunia pada dasarnya hanyalah pohon peri tua? Apakah kamu serius? Tidak, aku hanya ingin mencoba mengatakannya. Bahkan aku tahu bahwa pohon dunia itu spesial. Sebuah pohon yang anakan mudanya mampu membuat penghalang dan menghalangi kemajuan penyakit iblis tidak bisa dikatakan hanya beberapa pohon kuno yang telah ada sejak lama. Di tempat pertama, pohon peri sangat langka dan digunakan sebagai reagen magis yang kuat. Elf selalu menaruh kepercayaan mereka pada pohon dunia. Mereka percaya bahwa leluhur mereka yang telah meninggal dan mereka yang telah hilang. Semua jiwa elf dipandu ke pohon dunia setelah kematian mereka, dan mereka juga percaya bahwa pohon itu akan selalu melindungi ras mereka. Tapi itu tidak seperti semua elf percaya itu. Lagi pula, ada juga elf yang melayani Dewa Cahaya. Bukankah itu sesuatu yang tidak bisa dihindari? Iman adalah pilihan yang dibuat setiap orang untuk diri mereka sendiri. Bagaimanapun, pohon dunia adalah keberadaan spiritual dan kuat yang telah menerima sebagian besar kepercayaan dari seluruh ras. Hutan, tidak, ruang itu sendiri mulai bergetar. Tanah perlahan mulai bergerak dan pepohonan tampak mundur. Meskipun aku adalah Raja Roh Angin, aku tidak bisa mengendalikan angin di tempat ini. Saya tidak akan menjadi satu-satunya. Tidak peduli Raja Roh mana itu, mereka tidak akan bisa mengganggu roh yang tinggal di sini. Daun di saku Yujin bergetar. Saat dia mengeluarkannya, dia melihat bahwa itu memancarkan sinar cahaya yang terang. Kemudian, ia mulai melayang di udara dengan sendirinya. Yujin tidak memegang daun itu. Mengalahkan. Ruang di depan mereka terdistorsi dan jalan terbuka. Saat daun itu terbang ke lorong, Yujin mengulurkan tangannya ke Christina. Christina ragu-ragu sejenak dan kemudian meraih tangan Yujin. Apakah akan berbahaya? Christina bertanya dengan ragu. Tidak mungkin, gumam Yujin sambil menarik Christina lebih dekat padanya. Kemudian, dia menendang tanah dan melompat ke dalam lubang di luar angkasa. Setelah keduanya melewati lubang, lubang itu menutup sekali lagi. Hutan yang merangkak terpisah untuk membuka jalan telah kembali ke penampilan aslinya. Tak lama setelah itu, ledakan. Melompat dari beberapa lokasi yang jauh, seorang pria jatuh ke tanah. Setelah menyapu debu dari pendaratannya, dia berbalik untuk melihat sekeliling. Bahkan pohon-pohon yang merangkak keluar dari jalan mereka untuk membuka jalan sudah kembali normal, dan tanah yang mereka tumbangkan juga telah rata kembali. Jalan itu telah ditutup. Aku merindukannya, pria dengan tudung terangkat bergumam sambil mengendus-endus udara. Aromanya hilang. Meskipun mereka benar-benar menghilang di lokasi ini, tidak ada petunjuk yang tertinggal tentang keberadaan mereka, seolah-olah itu semua hanyalah ilusi. Sial, pria itu meludahkan kutukan, dengan cemberut memutar bibirnya. Dia baru saja ingin mengikuti mereka dengan damai ke tujuan mereka, tetapi untuk berpikir bahwa semuanya akan benar-benar menjadi seperti ini. Ini semua karena bocah kecil itu terlalu sensitif. Dia sedikit terlambat karena dia harus memastikan untuk menjaga jarak yang baik dan mengikuti mereka dengan jejak aroma mereka. Pria itu berpikir, mungkinkah mereka masih di suatu tempat di dekat sini? Tidak ada cara untuk mengetahuinya. Meskipun mereka seharusnya berada di sini sekarang. Jejak aroma mereka telah terhapus dari lokasi ini. Aroma mereka sepertinya melayang ke lokasi yang sama sekali berbeda. Tidak, aroma mereka sebenarnya tersebar di seluruh petak hutan di sekitarnya. Apakah karena pepohonan telah berbelok ke samping untuk membuat jalan setapak, dan ini telah menciptakan embusan angin? Ini seperti labirin, pria itu mengamati saat dia merasakan banyak sekali jejak aroma yang berbeda. Dia memutuskan untuk menyerah mengejar aroma mereka. Kalau begitu, apa yang harus dia lakukan sekarang? Haruskah dia menunggu di sini tanpa berpikir, ketika dia tidak tahu kapan mereka akan kembali? Dan itu tidak seperti ada jaminan bahwa mereka akan kembali ke tempat yang sama, kan? Karena itu masalahnya, maka dia mungkin akan berakhir menunggu di sini untuk waktu yang lama, hanya untuk tidak mencapai apapun. Pria itu muak dengan pemikiran kemungkinan seperti itu. Kalau begitu, bukankah lebih baik baginya untuk menunggu di tempat yang mereka yakini akan kembali? Wow, Christina terkesiap. Apakah dia benar-benar seseorang yang tahu bagaimana membuat suara polos seperti itu? Yujin menoleh ketika dia mendengar seruan yang jelas datang dari sampingnya. Raut kekaguman di wajah Christina begitu murni sehingga bisa dengan mudah disebut sebagai ekspresi paling indah yang pernah dilihatnya pada dirinya. Itu tanpa kesombongan atau kepura-puraannya. Christina hanya dengan tulus mengagumi pemandangan di depannya. Itu tidak bisa dihindari. Yujin meletakkan kembali daun pohon dunia ke dalam sakunya dan melihat ke depan. Dia juga merasakan kekaguman yang sama pada pemandangan di depannya. Ini seperti payung, gumam Yujin dengan suara rendah. Ini mungkin terdengar seperti metafora yang buruk, tetapi pemandangan di depan mereka ini benar-benar terlihat seperti payung. Cabang dan daun hijau yang tak terhitung jumlahnya dari pohon besar di depan mereka, pohon dunia, tampak seperti payung yang menutupi langit. Daripada payung, rasanya lebih seperti langit-langit yang besar, bantah Christina. Yah, itu mungkin benar. Tapi pada akhirnya, mereka berdua menutupi sesuatu, kan? Agen menjawab sambil melihat ke langit. Tidak, dia tidak bisa melihat langit tidak peduli seberapa tinggi dia memandang. Semua yang bisa dilihat, kemanapun dia berpaling, hanyalah ranting dan daun. Mereka saat ini berada di puncak tebing, dan di bawah mereka terhampar sebuah kota. Sebuah kota yang telah ada selama ratusan tahun.
Melihat ke bawah seperti itu hampir tampak seperti reruntuhan kuno. Tidak, jika setua itu benar-benar peninggalan kuno. Saat Eugene mengoreksi dirinya sendiri, dia melirik ke belakang mereka. Dia tidak bisa melihat jalan yang menghubungkan mereka ke lokasi ini. Akar pohon, tanaman merambat, dan tanah semuanya terjalin satu sama lain, menghalangi jalan yang membawa mereka ke sini. Apa yang harus kita lakukan ketika kita ingin kembali? Christina bertanya dengan prihatin. Konten iklan. Yah, siapa tahu, jawab Eugene ketika dia mulai berjalan ke depan. Untuk saat ini, kita bisa mengatakan sebanyak ini. Tempat ini mungkin indah, tapi itu bukan tempat di mana apapun bisa bertahan. Ya, sepertinya begitu, Christina juga setuju dengan anggukan. Semua yang ada di tempat ini sepertinya terhubung dengan pohon dunia. Namun, hanya itu yang ada. Bertentangan dengan apa yang telah kita lihat. Mana di sini hampir tidak ada. Petik 2. Ini adalah masalah yang aneh. Menawarkan perawakan yang megah, pada pandangan pertama pohon dunia tampak penuh dengan mana, seperti area di hutan hati singa yang mengelilingi Leyland. Namun, hampir tidak ada mana yang bisa dirasakan. Bahkan semua daun hijau ini, di luarnya mungkin tampak penuh vitalitas, tetapi untuk beberapa alasan rasanya seperti akan hancur menjadi debu jika dia mencoba menyentuhnya. Apa yang terjadi di sini? Eugene berpikir pada dirinya sendiri. Dia teringat makam Vermont, ruang yang dipenuhi dengan bunga buatan yang bermekaran. Pepohonan dan rerumputan di sini tidak palsu, tetapi meskipun mungkin nyata, mereka tidak bernyawa. Apakah semua mana terkonsentrasi ke penghalang? Bagaimana dengan roh-roh itu? Aneh. Gumam Tempest. Roh-roh itu diam. Mereka ada di sana, tetapi mereka tidak memanifestasikan diri mereka sendiri. Eugene mengangkat bahu dan melompat dari tebing, dengan Christina membentangkan sayap cahayanya dan mengikutinya. Setelah keduanya mendarat di dasar tebing, mereka berjalan ke kota. Bangunannya kuno, dengan akar yang tumbuh dari tanah dan membungkus bangunan. Sepertinya tidak ada orang di sini, gumam Eugene. Eugene telah mengharapkan para elf berada di sini menunggu mereka. Namun, tidak ada elf yang dapat ditemukan dimanapun di kota. Meskipun tempat itu indah, tidak ada yang benar-benar bisa tinggal di sini. Mananya terlalu redup dan tidak ada yang bisa membuat orang benar-benar hidup. Saat mereka melewati kota, mereka melihat beberapa pohon kering. Pohon-pohon ini dililitkan dan dihubungkan ke akar pohon dunia, tapi itu bukan pohon peri. Sebaliknya, ada beberapa jenis pohon buah-buahan. Eugene mendekat ke salah satu pohon dan meletakkan tangannya di atasnya. Sudah mati. Dia bisa merasakan bahwa pohon itu akan runtuh hanya dengan sedikit menekan tangannya. Bukan hanya pepohonan, juga. Tanahnya juga sudah mengering. Tak satu pun dari sumur yang terletak di seluruh kota memiliki air di dalamnya. Eugene menilai kota. Tidak mungkin bagi elf pengembara manapun untuk pindah ke sini. Jika tanah direvitalisasi dan benih ditanam, apakah mereka bisa membuat tempat ini layak huni? Itu tidak mungkin. Tanah di sini sudah mati. Itu sudah terjadi cukup lama. Tanpa memasok mana dalam jumlah besar, tidak mungkin untuk menghidupkan kembali tempat ini. Mana dalam jumlah besar? Berapa tepatnya? Membandingkannya dengan Leyland di tanah milik klan Leonhardt, kamu akan membutuhkan beberapa kali jumlah mana di sana. Bagaimana jika kita memiliki hati naga? Bisakah kamu benar-benar berpikir untuk mencuri tongkat Sienna? Akasha adalah tongkat sihir yang terbuat dari cabang pohon dunia dan hati naga. Jika perlu, Eugene mengakui. Bahkan Dragonheart tidak akan cukup. Juga, saya merasa bahwa ini mungkin membutuhkan lebih dari sekedar mana. Hamel, aku bisa merasakan ketidaknyamanan yang tidak diketahui datang dari seluruh ruang ini. Bagaimana apanya? Perasaan ini, seperti, itu mengingatkanku pada aura jahat Raja Iblis. Jangan mengatakan sesuatu yang begitu konyol. Ini adalah wilayah para elf. Itu pohon dunia tepat di depan kita, Eugene menanggapi dengan agresif saat dia melangkah maju. Petik 2. Kemana para elf pergi? Christina angkat bicara. Mungkin mereka semua memutuskan untuk pergi ke hibernasi bersama, hipotesis Eugene. Atau mungkin mereka baru saja pindah ke tempat lain. Apakah kamu mengolok-olok saya? Tidak. Aku sedang serius di sini. Ini bukan tempat yang cocok untuk ditinggali seseorang. Tidak ada elf yang tinggal di sini juga. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa semua elf yang tinggal di sini terbunuh? Kota ini dalam keadaan yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Meskipun tidak ada seorang pun di sini, kota itu tidak benar-benar hancur. Mereka melintasi kota dan mendekat ke pohon dunia. Itu sudah tampak besar ketika mereka melihatnya dari kejauhan, tetapi ketika mereka semakin dekat, mereka mulai menyadari betapa besar sebenarnya pohon dunia itu. Pohon itu setidaknya sebesar gunung. Dan di bawah, ada sebuah danau besar yang terletak di kaki pohon dunia. Meskipun semua air di sumur telah mengering, air di danau ini tetap seperti semula. Eugene melihat ke bawah dengan tenang ke permukaan danau. Jauh di kedalaman danau, dia bisa melihat akar pohon dunia. Akar ini telah menyebar ke seluruh kota, tanah, dan bahkan lembah ini, menghubungkan semuanya kembali ke pohon dunia. Eugene berjongkok dan meletakkan tangannya di permukaan danau. Benar-benar sekarang, kata Eugene sambil menghela nafas. Mana di sini tidak samar seperti di tempat lain.
Semua mana yang biasanya tersebar di seluruh ruang dikonsentrasikan ke dalam pohon dunia. Akarnya telah menyebar seperti pembuluh darah, dengan mana adalah darah yang mengalir kembali ke pohon dunia. Eugene memfokuskan konsentrasinya dan mencoba merasakan kemana tepatnya semua mana mengalir. Kemudian dia menemukannya. Eugene berdiri kembali. Kemudian, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia melangkah maju ke danau. Permukaan danau menopang kaki Eugene bahkan tanpa riak. Tuan Eugene, Christina memanggilnya. Eugene memberitahunya, tunggu di sini. Perintahnya mungkin mendadak, tapi Christina tidak menanyainya. Dia memberi sedikit anggukan dan tetap di pantai saat Eugene berjalan melintasi danau besar. Sebelum terlalu banyak waktu berlalu, Eugene tiba tepat di kaki pohon dunia. Lokasi tepatnya, tidak masalah di mana dia berada. Eugene mengeluarkan daun itu dari sakunya dan membawanya dekat ke pohon dunia. Kulit pohon dunia retak menjadi dua, membuka jalan. Eugene mencoba menenangkan sarafnya saat dia melangkah ke pohon. Eugene diam-diam berjalan menyusuri lorong panjang yang terletak di dalam. Ini adalah bagian dalam pohon dunia. Mana di luar tentu saja langka, tetapi ada lebih banyak mana di dalam pohon itu sendiri daripada tempat manapun yang pernah Eugene kunjungi. Mereka diam. Apakah kamu berbicara tentang roh? Betul sekali. Roh-roh primal, tidak, roh-roh pohon dunia. Mereka mungkin tidak membentuk ego, tetapi mereka mengamatimu. Jadi apa? Apakah mereka merasa disambut? Sesuatu seperti itu. Eugene menyeringai ketika dia melihat sekeliling. Dia akhirnya menemukan beberapa elf. Mereka terbungkus dalam pohon rambat dengan ekspresi santai di wajah mereka, dan mereka telah dikubur ke dalam dinding lorong yang luas ini. Itu tidak. Sepertinya mereka sudah mati. Mereka hanya tampak seperti tertidur lelap. Dia bisa mendengar napas samar mereka, dan detak jantung mereka beresonansi satu sama lain. Berdebar, berdebar. Suara detak jantung mereka yang bersatu membuat lorong ini terasa seperti buayan raksasa. Eugene terkesiap. Setelah melewati para elf yang tertidur lama, langkah Eugene terhenti. Saya menemukanmu. Ekspresi seperti apa yang harus dia buat? Dia tidak bisa mengetahuinya sendiri. Haruskah dia tersenyum karena dia bahagia? Atau yang lain, seperti dia, haruskah dia berkubang dalam air mata saja? Sienna Merdein, Eugene memanggil namanya. Seperti semua elf lainnya, dia telah ditidurkan. Hanya, dia memiliki lubang besar di dadanya. Hal yang membuatnya tetap hidup adalah pohon dunia, yang tanaman merambatnya melilit setengah tubuhnya. Eugene mengulurkan tangan gemetar untuk menyentuh Sienna. Tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa melakukannya. Dia takut Sienna akan hancur berkeping-keping jika dia dengan ceroboh menyentuhnya. Seperti semua pohon mati dan tumbang yang dia lihat dalam perjalanan sebelum tiba di sini. Dadanya tertusuk. Tanaman merambat dari pohon dunia telah dijalin bersama untuk mengisi lubang. Dengan itu, Sienna telah terhubung ke pohon dunia. Tapi dia belum mati. Sienna bernapas dengan lemah, dan jantungnya juga berdetak. Eugene mencoba tersenyum. Hei, katanya dengan suara bergetar. Hasil usahanya tidak terlalu bagus. Eugene dengan lemah duduk di lantai saat dia menatap Sienna. Sienna, panggil Eugene sekali lagi. Tidak ada balasan. Dengan suara gemetar, dia bertanya, apa yang terjadi padamu? Kemudian Eugene akhirnya menyerah, menjatuhkan wajahnya ke tangannya saat dia menangis.